How are you guys? I hope you guys fine in this pandemic. I wish this pandemic will be answered, will be over. Okay, thank you for watching my videos. Before we start our lesson today, let's take a pray together to Allah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we're gonna learn about some topic in English. It's about adjective. Before we start the lessons, jadi anak-anak ibu semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yaitu topiknya tentang adjective. Jadi hari ini kita akan coba mengulang dulu sedikit tentang materi yang udah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, jadi minggu kemarin kita udah belajar tentang apa? Tentang noun. Ada yang masih ingat apa itu noun? Nah, noun itu adalah apa? Kata apa itu? Bisa kita katakan kata benda. Contohnya noun itu ada apa? Ada yang menunjukkan ada place, ada person, kemudian ada thing. Nah, untuk personnya sendiri contohnya itu misalnya kayak job orang, misalnya ada doctor, pilot. Kemudian kalau untuk place-nya ada bookstore, kemudian ada library, kemudian ada school, ada house, kemudian ada juga things. Contohnya, contoh yang paling dekat sama kita itu ada book misalnya. Book itu ada thing, jadi itu ada kata benda yang berarti buku. Nah, kita akan melihat apa itu fungsi adjective dan apa hubungannya dengan noun. Nah, jadi setelah kalian udah paham tentang noun minggu lalu, yang udah kita bahas minggu lalu, kita lanjut ke adjective. Nah, anak ibu semua, kita masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu tentang adjective. So today we are going to talk about adjectives. So, what is an adjective? Jadi kita mungkin masih bingung ya, kira-kira adjective itu apa? Apa itu adjective? So, in order to understand what an adjective is, you have to understand what a noun is. Jadi sebelum kita mengerti apa pengertian dari adjective itu sendiri, yang pertama kita juga harus mengerti apa itu noun. Nah, remember, a noun is a person, place, or thing. Nah, yang harus kita ingat, noun itu adalah pembendaan, bisa dikatakan pembendaan, memberikan nama kepada person, place, or thing. Jadi di sini kita bisa lihat contohnya ada 3 gambar, ada doctor, bookstore, sama desk. Jadi ada dokter, toko buku, dan desk, atau sering kita sebut dengan meja belajar atau meja kerja. Nah, person di sini contohnya adalah doctor. Jadi contoh person lain misalnya ada teacher, itu guru, kemudian ada student, siswa, ada headmaster, kepala sekolah. Nah, untuk bookstore ini sendiri itu termasuk ke dalam place. Jadi nounnya itu berupa place atau tempat. Nah, contoh lain selain toko buku itu banyak. Ada misalnya rumah, house, ada sekolah, school. Kemudian ada juga perpustakaan, library. Nah, yang ketiga contohnya adalah desk atau meja belajar. Nah, ini digolongkan ke dalam kategori thing atau kata benda. Nah, jadi intinya adjectives describe nouns. Jadi adjective itu menjelaskan tentang nouns. Untuk contoh lebih jelas kita bisa lihat lagi selanjutnya. Oke, adjective are words that tell us more about nouns. Jadi adjective itu adalah kata yang menjelaskan lebih kepada kita tentang nouns. Nah, di sini kita bisa lihat contoh adjektif yang seperti di gambar tadi. Ada doctor, kemudian ada bookstore, dan ada desk atau meja belajar. Nah, adjektif di sini dia itu menjelaskan tentang noun tersebut. Seperti misalnya di sini ada dokter, bookstore, sama desk. Kita lihat kira-kira apa yang bisa kita jelaskan dari dokter ini sendiri.
Oke, kemudian apa yang bisa kita jelaskan dari bookstore dan apa yang bisa kita jelaskan dari Dex ini sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat mungkin dua hal yang bisa kita jelaskan tentang dokter ini. Yang pertama dia tall ini tinggi, kemudian smart. Jadi kita bisa bilang a tall doctor atau a smart doctor. A smart doctors itu means atau artinya itu dokter itu pintar. Kemudian untuk place-nya sendiri, yaitu place-nya apa nak? Bookstore. Nah, bookstore ini kita bisa kategorikan, kita bisa bilang a fancy bookstore atau a friendly bookstore. Nah, untuk yang meja belajar atau desk, kita bisa bilang a clean. Clean ini menjelaskan meja belajar ini bersih. Kemudian ten ini sendiri itu tuh lebih ke warnanya itu bisa dilihat warna mejanya itu tan. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, tadi kita udah paham ya, berarti adjective itu describe atau menjelaskan tentang noun. Nah, bisa dilihat anak-anak di sini ada gambar tentang 3 orang gadis ya, girls. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lihat dari girls ini? They have big smile, right? Jadi mereka itu tersenyum lebar. Kemudian mereka terlihat senang ya, terlihat happy. Kemudian mereka agak terlihat berantakan ya dengan cat di mukanya, mungkin lagi party atau apa. Kita lihat lagi contoh selanjutnya. Nah, adjective di sini bisa dikatakan yang bisa kita describe-kan untuk gambar ini adalah mereka look happy, mereka terlihat senang. Kita bisa bilang a happy girls. Kemudian the happy girls. Nah, untuk messy itu mereka terlihat berantakan. Jadi adjective-nya bisa dikatakan they look messy, right? Nah, kita bisa lihat gambar selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada toy. Toy itu mainan. Kemudian ada bola di depannya. Kira-kira apa yang bisa kita deskripsikan untuk toy ini sendiri? Kita bisa lihat dari emosinya ini. It looks angry. Itu ini terlihat angry kan, marah gitu. Kemudian tiny ini menjelaskan tentang size atau ukuran si mainan ini. Tiny, kecil. Kalau angry ini lebih ke feelingnya, dia terlihat emosional, dia terlihat emosi. Dia bisa kita katakan angry. Kita bisa juga menggunakan adjective yang lain. Kita bisa menggambarkan color di sini. Kemudian misal kita bilang bola ini berwarna putih. Kita tinggal bilang aja a white ball. Atau mainan ini berwarna orange. Kita bilang an orange toy. Nah, kemudian kita lanjut ke di sini adalah beberapa contoh. Mungkin banyak ya contoh di sini, bisa anak-anak ibu semua lihat contoh dari adjective sendiri. Itu ada appearance, ada positive, negative personality, sama size. Appearance itu untuk menggambarkan penampilan, kemudian positif menggambarkan personality secara positif, dan ada juga yang negatif. Contoh kayak tadi, yang kayak angry toy. Nah, itu bisa kita kategorikan ke negative personality. Kemudian untuk size itu lebih ke ukurannya. Jadi ketika kalian ingin menggambarkan suatu, misalnya sebuah buku berwarna biru, you can say a blue book. Atau misalnya ada sebuah dress yang cantik, kalian tinggal bilang aja a beautiful dress. Jadi menggambarkan dress itu terlihat cantik. Oke, kita lanjut lagi. Ibu harap yang materi tadi nih, yang ada yang ini anak-anak ibu bisa hafal semua ya. Pengertian-pengertiannya, kayak attractive itu artinya apa, angry itu artinya apa, big itu artinya apa. Jadi ketika kalian membuat sebuah kalimat yang menggunakan sebuah kalimat adjektif, jadi gampang gitu, tinggal kalian cocokkan aja dengan noun-nya. Jadi ingat ya, adjektif itu berada di depan noun. Nah, sekarang kita main game tentang adjective game. Okay, so let's play the adjective game. Nah, anak ibu semua di sini ada kata-kata nih. He ran to the old store. Nah, kira-kira di sini yang mana sih yang namanya adjective
kata-kata yang adjektif tuh yang mana gitu. Nah, kita bisa lihat. Oke, nah di sini ada old. Old artinya tua. Store itu toko. Jadi di sini menjelaskan tentang toko yang tua. Dia berlari menuju sebuah toko yang tua. Jadi kita ingat store ini noun, kemudian old ini adalah adjective. Kita lihat contoh lainnya. Ada the quick fox got away. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira di sini yang mana sih adjective? Ayo, ada yang tahu? That's right. Jadi adjective di sini adalah quick, yang artinya cepat. Fox di sini adalah animal atau hewan. Ayo, ada yang tahu fox itu apa? Ayo, yang belum tahu, ayo cari tahu apa itu fox. Nah, jadi di sini noun-nya yaitu berupa animal adalah fox. Kemudian untuk adjective-nya sendiri adalah quick, yang berarti cepat. Kita lanjut lagi. Nah, ada contoh lainnya adalah he want to buy a new car. Nah, kira-kira di sini apa yang menjadi adjective-nya? Ayo, ada yang tahu lagi? Good. Ya, jadi di sini adjektifnya adalah new. Kemudian untuk noun-nya sendiri adalah car atau mobil. Nah, di sini artinya apa? Dia ingin membeli sebuah mobil baru. Jadi car adalah noun, new adalah adjective. Oke, sejauh ini paham anak-anak ibu semua? Nah, jadi setelah kalian paham tentang materi yang ibu jelaskan tadi, coba dikerjakan latihan. Kalian tinggal klik aja di website kalian. Maksud ibu di browser kalian bisa menggunakan Chrome atau Mozilla. Tinggal klik aja link tiny URL ini, semua diklik, diketik, kemudian diklik. Nah, kalian jawab pertanyaan yang ada di sini. Oke. Kemudian kirimkan jawabannya aja itu ke WA ibu di nomor ini, dan jangan lupa sertakan don't forget to put your name and your class. Jadi jangan lupa untuk menyertakan nama dan kelasnya. Oke, terima kasih sudah menonton video dari ibu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Gimana anak semua, udah paham kan tentang materi adjektif yang sudah kita bahas di atas, tentang slide yang udah kita bahas satu persatu, mulai dari kita ulang lagi tentang noun, adjektif. Ibu harap semua anak-anak ibu udah mengerti. I hope you guys understand about what we have learned today. So kita akan masuk lagi ke materi selanjutnya mungkin di minggu depan. Thank you for watching my videos. Ibu harap video yang dibuat ini berguna untuk pembelajaran kalian di masa pandemi COVID ini. Tetap jangan lupa wash your hands